Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dari SMA 4 Bandung dan SMA 11 Bandung akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami pada topik 6 dari ruang kolaborasi, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kelompok kami sebagai penyaji pertama yaitu terkait pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Pada pembahasan kali ini akan disuguhkan dua ilustrasi, lalu kelompok memilih ilustrasi mana yang sering dilakukan, apakah ilustrasi 1 atau 2, dan mengapa memilih ilustrasi tersebut. Lalu ilustrasi mana yang menurut kelompok cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Di sini terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Lalu, ilustrasi yang kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun sebuah kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Nah, di sini ilustrasi mana yang sering dilakukan? Apakah ilustrasi 1 atau 2? Dan mengapa kelompok kami memilih ilustrasi tersebut? Menurut kelompok kami, ilustrasi 1 sering dilakukan karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa buku teks pelajaran wajib dipakai oleh guru dan siswa sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan buku teks berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum. Lalu selanjutnya, buku teks pelajaran dapat dijadikan sebagai proses untuk melakukan penilaian yang objektif. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi pertama, karena buku teks merupakan salah satu sumber daya dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi kegiatan pembelajaran di luar dari sumber daya lain seperti orang, guru, dosen, tutor, fasilitator, dan lain-lain, lalu media, baik cetak maupun non-cetak, elektronik, dan internet, dan juga lingkungan. Pendidikan di sini harus membekali peserta didik berupa kecakapan hidup atau life skill, lalu nilai karakter dan keterampilan abad 21, yang dimana tidak seluruhnya tercantum di dalam buku teks. Selanjutnya, pembelajaran juga harus kontekstual. Materi harus berkaitan dengan kondisi di dunia nyata yang terus berkembang. Perkembangan teknologi mendorong kemajuan dan kecanggihan peserta didik untuk memperoleh informasi. Dengan adanya akses internet, dapat memudahkan peserta didik untuk memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun, seperti dari YouTube, televisi, sosial media, dan lain-lain. Lalu selanjutnya terdapat dua ilustrasi. Yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Lalu ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin telah terpisah, namun berkaitan erat dengan konten yang ada di buku teks. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering digunakan adalah ilustrasi 2, karena tidak masalah jika LKPD terpisah. Lalu urutan konten di buku teks bisa saja berbeda dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian tidak hanya berupa penilaian kognitif. Pembuatan LKPD yang terpisah dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa. Lalu, jika LKPD dibuat sendiri oleh guru dan terpisah dari buku teks, maka guru memiliki keleluasaan untuk menentukan aspek apa yang akan dinilai. Masih dengan kedua ilustrasi yang sama, di sini kelompok diberikan pertanyaan terkait ilustrasi mana yang menurut kelompok Anda cocok dan sesuai bagi peserta didik kekinian. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan karakteristik peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang kedua, di mana penilaian harus disesuaikan dengan indikator yang ditetapkan, dan penilaian itu hakikatnya adalah untuk mengukur ketercapaian siswa pada kompetensi dasar yang telah diturunkan. Lalu, penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif. Penilaian otentik juga dilakukan dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Di sini LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran dan di sini terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mengandung kinerja inti dalam subjek. Lalu ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada di dalam teks pernyataan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya. Sehingga buku teks merupakan panduan untuk membaca, diskusi, hingga persiapan akhir belajar. Di sini ilustrasi yang digunakan adalah ilustrasi yang kedua. Ilustrasi kedua ini menunjukkan bahwa gaya belajar peserta didik terfokuskan pada buku dari awal pembelajaran hingga akhir, di mana kelompok kami masih menggunakan ilustrasi tersebut karena belum berani menggunakan literasi online seperti e-book dalam pembelajaran di kelas. Nah, dikarenakan peserta didik itu seringkali memanfaatkan kesempatan untuk membuka sosial media. Oleh karena itu, kami masih menggunakan ilustrasi yang kedua, dengan buku sebagai pegangan peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran. Penggunaan e-book dan literasi online lain dapat digunakan peserta didik di saat mengerjakan tugas di luar jam pelajaran. Saya Yunisa Aulia, perwakilan dari kelompok PPL SMAN 11 Bandung. Nah, di sini ada dua ilustrasi. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang paling cocok dan kekinian untuk masa kini itu adalah ilustrasi pertama. Kenapa? Karena ilustrasi pertama itu menunjukkan bahwa gaya belajar peserta didik saat ini lebih menyukai membaca dengan literatur berbagai online, seperti e-book, artikel, dan jurnal literasi online. Seperti ini mempermudah peserta didik untuk mengakses dan tampilannya pun lebih menarik. Selain itu juga dapat mendukung pengetahuan yang menunjang peserta didik untuk memperoleh informasi berupa pengetahuan. Selanjutnya, dari kedua ilustrasi tersebut juga bahwa ilustrasi yang sering dilakukan khususnya oleh anggota kelompok PPL SMAN 11 Bandung yaitu Pak Teguh, bahwa ilustrasi yang sering digunakan itu adalah ilustrasi yang pertama. Mengapa? Karena saat pelaksanaan pembelajaran, buku tidak digunakan secara menyeluruh, dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tujuan pembelajaran, dan guru dapat memberikan materi tanpa berdasarkan urutan penomoran. Selanjutnya, dari dua ilustrasi tersebut, bahwa ilustrasi yang paling sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama, di mana menurut kelompok kami bahwa ilustrasi tersebut itu tentukan bukunya terlebih dahulu. Jadi harus ditentukan bukunya terlebih dahulu, baik non-fiksi, fiksi, kitab, atau kamus. Membaca bagian akhir, sinopsis, membaca bagian inti, tidak semua halaman berisi pembahasan yang kita inginkan, postingan media sosial, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Selanjutnya, dari dua ilustrasi tersebut, bahwa dapat diketahui bahwa ilustrasi yang sering saya lakukan, khususnya anggota kelompok PPL SMAN 11 Bandung atas nama Yunisa Aulia, bahwa ilustrasi yang cocok itu adalah ilustrasi yang pertama. Mengapa? Karena buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Buku teks merupakan salah satu sumber belajar sebagai referensi belajar. Dan dalam pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti dari guru, buku teks, lingkungan, YouTube, jurnal, dan sebagainya. Hal tersebut untuk membangun kemampuan peserta didik dalam mengeksplorasi pemahaman untuk open-minded. Nah, jadi buku teks dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengerjaan tugas yang disajikan dalam bentuk permasalahan, sehingga dapat menumbuhkan 4C. 4C itu adalah critical thinking, collaboration, communication, and creative thinking. Nah, itu dapat meningkatkan pikir HOTS gitu ya, high order thinking skill. Selanjutnya, dari dua ilustrasi tersebut, terlihat bahwa ilustrasi yang paling cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian menurut kelompok kami adalah ilustrasi yang pertama. Mengapa? Karena buku teks salah satu sumber belajar namun bukan satu-satunya. Sumber pengetahuan sangat luas, tidak hanya terbatas pada buku teks saja. Sumber belajar dapat diperoleh dari media massa, media sosial, dan lain-lain.
butuh teks dilengkapi materi pembelajaran dan latihan soal yang dapat digunakan dan menyesuaikan dengan teknologi, maka buku teks dapat diubah menjadi e-book. Jadi kesimpulannya, buku teks itu bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, tapi buku teks adalah salah satu sumber belajar dari beberapa rujukan sumber belajar, di mana belajar itu bukan hanya terpacu pada buku teks saja, tetapi dari berbagai sumber seperti dari YouTube, dari internet, dari buku, kemudian dari lingkungan belajar dan juga sebagainya. Nah, mengapa? Jadi pembelajaran itu harus berpikir terbuka atau open minded supaya peserta didik itu dapat mengkonstruk pengetahuannya supaya memahami apa yang akan dipelajari, sehingga hal tersebut juga tercermin dalam profil pelajar Pancasila dan hal tersebut juga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.